Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 4 tentang gizi atlet berbagai cabang olahraga. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, untuk pertemuan selanjutnya, kita sudah mulai presentasi ya. Kelompok 1 harap menyiapkan makalah dan PowerPoint-nya. Pertemuan minggu depan. Paham ya? Paham ya? Jadi Ya, Bu, paham, Bu. hari Kamis Ya, Bu, depan paham. kita sudah mulai presentasi. Baiklah, Ibu akan masuk ke slide pertama. Nah, gizi. Seperti kalian sudah ketahui, pengertian gizi ini adalah ilmu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan serta aktivitas fisik, termasuk olahraga. Pengertian olahraga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah olahraga itu gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan. Menyehatkan tubuh. Salah satunya adalah sepak bola, berenang, lempar lembing, bulu tangkis, basket, dan lain sebagainya. Adapun peranan gizi dalam olahraga ada 3. Yang pertama, kita baca dulu ya yang ini, keadaan gizi dan prestasi olahraga. Olahraga prestasi ini maksudnya ya, mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang pertama adalah bakat, bahwa memang seorang yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga itu pasti memiliki bakat, ya, seperti mahasiswa pendidikan jasmani dan kesehatan FKIP Universitas Sriwijaya, kalian sudah masuk ke program studi Penjaskes, kalian itu sudah membawa bakat dari kecil, ya. Nah, sudah memiliki bakat satu cabang olahraga yang kemudian kalian tekunin. Nah, yang kedua adalah latihan yang optimal. Seseorang yang ingin berprestasi dalam cabang olahraga itu harus ada latihan yang optimal. Tidak ada prestasi itu datang dengan sendirinya, ya enggak? Nah, itu memerlukan latihan yang terprogram, kemudian keinginan, ya kan? Kalau malas, pasti nggak bakal latihan. Yang ketiga adalah keadaan kesehatan serta gizi, ya, gizi yang baik. Nah, pada mata kuliah ilmu gizi olahraga ini diharapkan kalian itu sudah mengetahui bagaimana gizi yang baik, bagaimana menghitung gizi, ya. Kalau di ilmu gizi 1 itu kita sudah menghitung BMR, aktivitas 24 jam, makanannya bagaimana dihitung, aktivitas kita tidur berapa jam, ya, istirahat berapa jam, kemudian kalian kuliah itu berapa jam, ibadah berapa jam, terus baru dapatlah ya menghitung kebutuhan kalori. Nah, ketiga komponen ini sangat memiliki hubungan yang erat. Jadi kalau kalian ingin memiliki prestasi olahraga, ya kan, itu harus ketiga-tiga ini dipenuhi. Gak bisa kita latihan aja terus gitu kan, sudah terjadwal. Senin, Rabu, Jumat. Tapi kalian tidak mendukungnya dengan gizi yang baik. Makan mie instan, makan bakso, ya kan? Makan yang cepat saji. Nah, kecuali yang 1 dan 2 ini. 3 ini memiliki peran yang penting. Ya kan?
Jangan asal makan gitu. Kalian yang junk food itu sangat merusak sekali ya. Karena kita tidak tahu bagaimana mereka masak gitu, terus dari minyaknya dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita lanjut. Ini tolong dibaca ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan, tolong dibaca. Taufik Rahman. Bisa dengar Ibu? Taufik? Bisa, Bu. Oke, Iya, bisa, Bu. silakan. Ya, dibaca dulu. Dalam lingkup pembinaan olahraga, gizi bersama-sama dengan aspek lainnya mendukung tercapainya prestasi. Sebab prestasi atlet ditentukan oleh kualitas latihan. Sedangkan latihan yang berkualitas dapat diperoleh apabila didukung berbagai penunjang, seperti status psikologi, anatomi tubuh atlet, fisiologi organ tubuh atlet, biomekanika yang terjadi dalam tubuh atlet, pendidikan dan latihan atlet, lingkungan sosial, status kesehatan, dan status gizi atlet. Dengan adanya gizi yang baik, maka akan tersedia kecukupan energi untuk kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Oke, jadi bisa nggak kamu simpulkan gitu dari statement ini yang sudah kamu bacakan dari materi? Oke, baik Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung dalam lingkup pembinaan olahraga. Pertama itu gizi. Jadi prestasi seorang atlet itu ditentukan oleh berbagai faktor seperti latihan, status psikologis, dan juga anatomi tubuh atlet. Dan juga harus ditunjang dengan adanya gizi yang baik. Jadi meskipun kita melakukan olahraga dengan sering, tetapi tidak didukung dengan gizi yang baik, maka hasil yang kita dapat tidak akan sempurna. Terima kasih. Bagus ya. Coba Ramdhani, Ahmad Ramdhani, gimana? Ramdhani? Bisa dengar suara Ibu? Ramdhani? Kabul, Heri. Ya. Gimana menurut pendapat kamu? Menurut pendapat saya, Ya. Untuk seorang atlet, untuk mendapatkan prestasi itu ditentukan oleh kualitas latihan. Dan kualitas latihan itu penunjangnya latihan yang berkualitas apabila didukung seperti status psikologi, anatomi tubuh atlet, fisiologi organ tubuh atlet, biomekanika yang terjadi dalam tubuh atlet, dan pendidikan atlet, dan lingkungan sosial. Nah, itu untuk penunjang prestasi atlet. Dengan adanya gizi yang baik untuk atlet dan kecukupan, maka akan tersedia kecukupan energi untuk kinerja fisik bagi atlet. Udah, Bu. Oke, bagus ya. Jadi memang ini sudah jelas, ya kan? Nah, dalam lingkup pembinaan olahraga, gizi bersama-sama dengan aspek lainnya. Jadi gizi ini tidak sendirian. Kalau atlet itu nggak latihan ya pasti tetap tidak bisa berprestasi, ya kan? Jadi dia harus bersama-sama gitu dengan latihan yang baik, kualitas latihannya ya. Kemudian penunjang lainnya juga ada status psikologi atlet itu. Ada yang psikologi atlet itu cepat ngedrop ya kan, terus sedih terus, ngeluh terus gitu. Itu kan nggak baik, ya nggak? Nah, beberapa komponen inilah kalian pelaku olahraga ya kan di semester 5 ini misalnya ada target. Kalau sekarang kan event-event belum dilaksanakan. Nah, untuk kedepannya harus memang semua komponen ini kita harus bersama-sama gitu. Dengan dilengkapi gizi ya,
makan. Komponen-komponennya 1 karbohidrat, 2 protein, 3 lemak. Gitu. Kita kan sudah menghitung ya di mata kuliah dasar-dasar ilmu gizi. Nah, sekilas kalau kita lihat komponen gizi yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi atlet, ya kan? Nah, karbohidrat ini ada yang mudah dicerna, ada yang lamban untuk dicerna. Nah, kalau kita mau bertanding, ya pilihlah karbohidrat itu yang cepat dicerna menjadi suatu tenaga gitu. Contohnya kan kalian sudah tahu, pisang, ya kan, ubi gitu, roti, karbohidratnya. Jangan makan nasi ya, apalagi waktu mau bertanding itu mepet-mepet. Kalian makan nasi bungkus gitu. Karena tidak akan menjadi suatu energi gitu, malahan membuat badan kita itu menjadi lemas, tak bertenaga. Padahal kan kita makan itu apalagi bertanding ya kan. Nah, kita sudah latihan yang terprogram, pada saat kita mau bertanding, tubuh kita ngedrop. Nah, kan percuma ya kan? Kita latihan tadi, kita meluangkan waktu, pikiran, tenaga latihan itu. Pada saat kita bertanding, kita tidak bisa menggunakan tenaga kita tadi. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengolah makanan itu bisa membantu kita untuk memiliki energi yang baik. Tuh. Ini Ibu tidak usah Ibu jelaskan ya, karena kita sudah bahas ini di semester 4 ya, yang dasar-dasar ilmu gizi. Tuh. Nah, protein pun juga. Nih, protein dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan otot, pembentukan sel-sel darah merah, pertahanan tubuh terhadap penyakit. Nah, protein ini juga harus kita penuhi selain karbohidrat. Ini kan ada nih contoh, ya kan? Contohnya protein. Atlet yang disarankan untuk mengkonsumsi makanan protein berkualitas tinggi seperti daging ayam, daging sapi, maksudnya ini ya, daging ayam, daging sapi, ikan, telur, produk susu, kacang, juga biji-bijian. Tuh, nah, apalagi kalau setelah kita bertanding, ya kan? Nah, tubuh kita sudah memaksanya untuk bergerak dengan semaksimal mungkin, ya kan? Kalau kita tidak mendukung protein ini, ya nggak berdampak sekarang pada saat kalian usia untuk yang perempuan sekitar 35 tahun, kayak gitu kan? Nah, itu cepat sekali ngedrop. Sebelum 35 kita udah KO gitu. Badannya udah gembar-gember. Ya kan? Karena asupan proteinnya itu juga. Nah, khususnya yang olahraga berat gitu. Itu proteinnya harus tercukupi. Telur rebus seperti itu ya, dan lain sebagainya. Kacang-kacangan, biji-bijian kan. Ini lemak. Nah, lemak itu juga di sini kan ada sebelum dan selama latihan. Tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Nah, lemak itu kalian harus bisa bedakan juga mana lemak yang baik, mana lemak yang tidak baik untuk tubuh kita. Tubuh kita ini membutuhkan lemak. Apabila kita tidak membutuhkan lemak, nah, kan ini dibutuhkan sebagai sumber energi yang berjangka waktu lama. Misal untuk olahraga lari maraton dan lain sebagainya. Makanlah yang mengandung lemak baik, lemak ikan, gitu kan. Kalau yang lemak jahat itu seperti jero-jeroan. Jeroan kan yang ada di bakso. Tetelan, kalau kita tuh nyebutnya tuh jeroan gitu kan, yang hobi makan bakso pasti mau makan tetelannya juga. Nah, itu sudah tidak baik untuk tubuh kita kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, ini adalah
dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalian pasti sudah pernah melihat ya, yang gambar Ibu tampilkan ini, isi piringku. Nah, ada nggak di sini yang nggak suka makan sayur-sayuran? Ada Bu. Ada nggak? Satria Bu. Ada Bu, ada. Ada nggak? Kalau ada, kalau Ya, Bu. ada, mengapa kamu nggak suka makan sayur-sayuran? Enak Bu. Panji ya? Panji? Ya Bu. Coba Ibu sudah lama nggak ngelihat wajahmu ya. Bisa nggak diaktifkan kameramu? Nah, sudah lama ya. Sehat ya Panji? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oh, Kenapa? Kenapa kamu nggak suka makan sayur-sayuran? Ibu Bu. Gimana? Sibuk. Sibuk. Kamu biasa makan apa? Kalau di dalam gambar ini nih ada kategorinya. Aku keluar. Nih, ada lauk pauk. Biasa makan apa kamu? Tuan. Hah? Panji? Lauk. Iya, lauknya suka makan apa kamu? Ikan. Ikan, bagus. Apalagi? Telur Bu. Telur. Terus yang paling kamu sukai? Yang mana? Ikan. Ikan. Ikan apa? Ikan laut atau ikan air tawar? Ikan air tawar Bu. Status gizimu tuh masuk ke mana? Normal kah? Apa Bu? Status gizi. Ya pernah kita hitung itu, nah Panji. Normal, kurus, obesitas, Kurus Bu. kurus. Kurus. Nah, kamu harus memperbaiki itu, jangan sampai kurus. Dilihat lagi nih, nak, kurang apa kamu? Kan sudah menghitung BMR. Ya Bu. Ya, oke, sudah. Ini ya, jadi ada lauk pauk, ikan, daging, telur, lain sebagainya. Buah-buahan. Siapa yang nggak suka makan buah? Ada nggak? Yang nggak suka makan buah? Suka semua ya, kalau nggak bersuara. Bagus. Ya Bu. Ya suka Bu. Ya suka. Ya suka kan? Kalau ya kalau Apalagi gratis Bu suka. kalau yang gratis tambah suka ya. Kalau beli itu kamu nggak suka, jangan gitu. Nah, kalau buah pisang itu favorit saat bertanding, setelah bertanding, sebelum bertanding dan setelah bertanding. Buah pisang ini. Ya, karena mengandung karbohidrat yang sangat baik dan cepat untuk dicerna, mengembalikan tenaga kita yang sudah kita habiskan, kita keluarkan gitu. Ya, kalau semangka ini juga favorit juga, tapi yang paling favorit itu biasanya makan pisang gitu. Ya enggak? Atlet yang waktu SEA Games itu ya, malam dia itu sudah beli pisang untuk besok paginya atlet itu bertanding setiap hari waktu SEA Games itu. Ya, karena ibu dulu megang cabur softball Filipin cowok. Jadi dia tuh kuat sekali itu, beli pisang terus setiap hari. Sehingga dia pada saat juaranya juara 1, dia dapat emas Filipina itu. Pas ibu lihat, wow, memang ya atlet-atlet itu memang sudah diberikan gizi yang baik.
Sayur-sayuran pun seperti itu ya. Ini makanan pokok. Jangan lupa juga untuk cuci tangan pakai sabun. Ini kan sekarang dimanapun kamu pergi, misalnya mau pergi ke mall, sebelum masuk mall cuci tangan. Benar nggak? Benar nggak? Benar, Bu. Benar. Pakai hand sanitizer gitu kan. Terus aktivitas fisik 30 menit per hari. Aktivitas fisik. Kemudian minum air 8 gelas sehari. Nah, inilah anjuran untuk germas ya, gerakan masyarakat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk kita masyarakat umum ini. Ya, kita lanjut. Ini ya. Nih. Nah, kita masuk ke materi inti. Materi kita tentang gizi olahraga, gizi atlet olahraga apa judulnya tadi? Lupa. Ini ya, gizi atlet berbagai cabang olahraga. Nih. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Tabel kebutuhan energi aktivitas olahraga berdasarkan berat badan kalori per menit. Ya, per menit. Nah, sepak bola, terus jalan kaki, sumbernya dari Berg. Ini sumbernya sudah lama sekali, tapi Ibu belum menemukan yang terbaru. Jadi boleh dipakai ya apabila memang kita tidak menemukan revisi yang terbaru. Boleh kita masukkan sumber itu. Bahwa ini berat badannya. Nih, ada 50, 60, 70, 80, 90. Ada nggak berat badannya yang 50? Berarti aku masuk 60 ya? Junai, Bu, Junai. Wayan. Ya, jadi ya anggap saja misalkan ini rentangnya ya 50 sampai 60. Bu, 51 di mana? Sini. Bu, 55 sini. 60 sampai 69 yang ini. 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 dan seterusnya. Oke, sudah dibaca belum? Sudah. Sudah. Oke. Lanjut. Nih, tabel kebutuhan energi berdasarkan aktivitas olahraga. Ya. Kalori per menit. Kalori per menit. Dibaca dulu. Masih ada nih berat badannya sama seperti tadi ya. 50, 60, 70, 80, 90. Balap sepeda 9 km per jam. Nah, Bu, kalau izin bertanya, Bu. boleh? Kalau untuk yang bagian anak-anak gimana ya, Bu? Posisi berat badannya, Bu? Iya, ini untuk dewasa dulu ya. Oh, iya, Bu, siap. Materi ini sudah Ibu masukkan di e-learning. Jadi kalian tinggal mendownloadnya saja dan mempelajarinya lagi kalau ada yang lupa ya. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Iya, tunggu dulu ya. Bu Tati. Ya, Bu. Bu Tati. Apa Bu Tati masih ya? Masih ya kayaknya. Bu Tati. Masih, Silpi. Ya, Bu ada yang ingin ditambahkan nggak, Bu?
Ya, tadi sudah dengar semua Ibu ya, Ya, Bu. tentang perhitungan itu ya. Mungkin nanti Ibu di kesempatan ini berapa kali pertemuan untuk menghitung gizi atlet ini? Kalau yang ini cuman hari ini aja, Bu. Hari ini saja ya. Ya, Nggak tapi apa-apa, Silvia aja teruskan ya. udah ada slotnya, Bu, untuk menghitung gizi atlet di e-learning, Bu. Jadi Oh, jadi setelah kuliah ini mahasiswa menghitung sendiri untuk gizi atletnya, kemudian kalau sudah diupload, Bu, di e-learning. Oke, ya. Lanjutkan Mbak Silvia, Ibu ini acara S2 ini S2 baru. Ibu juga lagi mempersiapkan materinya, disuruh Pak Dekan juga masuk di kegiatan itu. Oh, gitu, Bu, ya. Ya, terus Mbak ya. Ibu, Ya, Bu. Ibu ikutin mereka ini ya. Ya, Ibu Bu. tetap ngikutin Mbak. Pokoknya pada prinsipnya tadi sudah bagus Silvi menjelaskan bahwa keseimbangan antara bakat, latihan, dan gizi itu harus imbang. Sudah bagus. Ya itu baik diteruskan pemahamannya bahwa mahasiswa sudah tahu bakatnya bagus, tanpa latihan juga tidak akan jadi. Bakat harus tetap dilatih. Kemudian bakat, latihan, tapi tidak didukung dengan gizi juga tidak akan berkembang. Jadi lingkaran itu yang harus dipelajari atau ditekankan oleh mahasiswa olahraga dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan olahraga. Itu aja. Jadi penekanan Ibu ke sana. Sudah betul, sudah bagus ya. Makasih Bu Silvi ya. Untuk mahasiswa sekalian silakan ikutin apa yang sudah dibuat Bu Silvi dalam e-learning tentang kegiatan gizi olahraga dan untuk gizi atlet dalam tatanannya meningkatkan prestasi ya. Begitu. Ya, mungkin itu saja yang saya Ibu tambahkan. Ya, silakan ya Bu Silvi. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, oke, sudah. Ini Ibu kasih contoh. Ibu kasih waktu nanti 30 menit setelah 30 menit sebelum maksudnya 30 menit sebelum kita selesai kuliah, kalian menghitung dan memasukkannya ke dalam e-learning. Paham ya? Kita ngitung gizi. Kamu kan ada pena di rumah. Ada pena nggak di rumah? Ada Bu, ada. Ada Bu ini Bu. Kertas ada ya? Pena ada, kertas Ada, ada. Bu. Nanti di kertas itu kalian tulis nama, NIM, kelas ya semester 5 Indralaya atau semester 5 Palembang buat tanggal hari ini. Terus masukkan di slot tugas assignment di e-learning. Sudah Ibu siapkan slotnya itu. Seperti biasa kalau kita ngupload tugas ya. Di pertemuan berapa Bu itu? Ini pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Ibu stop dulu, kita lihat yang e-learning ya, biar sekali jalan. Tunggu dulu. Kok nggak bisa ya? Tunggu ya. Oke. Nih. Nah, video-video ini Ibu masukkan kan? Ada kan? Video kita kuliah.
Nah, Iya Bu, ada Bu. ya, kalian bisa tonton sendiri kesanaannya. Nah, ini di pertemuan 4 gizi atlet berbagai cabang olahraga 10 September 2020. Nih, tugas menghitung gizi atlet di sini. Ini materinya, ini tugasnya. Ya Bu, ada Bu. Ibu, Ya, Iya Bu, iya Bu. siapa? berarti disisip ke Winda, Bu. Ya, Berarti disisip ke foto, Bu. Bukan file Word kan? Foto kan, Bu? iya, kalau di sini pengaturannya dokumen. Berarti Diketik. Diketik ya. Bu, Iya, kalau Bu. pakai foto office lens, Bu. Ya, pokoknya gini aja supaya mempermudah kalian kumpul tugas itu, terserah mau dalam bentuk foto, mau bentuk Word, yang penting kalian masukkan saja tugasnya. Ibu Oke Bu, close. oke Bu. Ya, Ibu close jam 11.40. Pas lah kan, 30 menit menghitungnya. Tahu nanti diperpanjang sampai jam 8 malam. Ibu lihat dulu Siap Bu, siap Bu. sampai mana. Oke, di sini ya uploadnya. Oke, Bu. Panjang, Iya, Bu, Bu. ya, Bu. Ya. Cara menghitungnya, Bu. Bu, Ya. yang menghitung gizi ini maksudnya kita ya Bu. Yang kayak kemarin ya Bu, ada BMR, ada yang kayak semester lalu itu ya Bu. Ya. Atau beda lagi nih Bu, menghitung gizinya Bu. Ini materinya. Ntar. Jadi kalian bisa download sendiri ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat, di-download saja materinya di e-learning, sambil ngitung, sambil lihat materinya. Nah, ini contoh. Contoh, Andi seorang pemain sepak bola, umurnya 19 tahun, mempunyai berat badan 60 kg, tinggi badan 160 cm. Untuk menjaga staminanya, Andi berlari dengan kecepatan 5,5 menit per kilometer. Selama 1 jam, 3 kali per minggu. Andi berlatih sepak bola 3 kali per minggu dengan lama setiap latihan 90 menit. Aktivitas Andi di luar kegiatan olahraga termaksud sedang. Berapa kebutuhan energi Andi setiap hari? Oke. Yang pertama, tentukan status gizi atlet dengan menggunakan indeks massa tubuh, IMT, dan persentase lemak. Sudah bisa kan menghitung IMT? Ini rumusnya. Ya Bu. Itu yang di bawah itu berapa? Itu termasuk rumus Bu ya? Yang mana? Yang 1,6 dikali 1,6 itu. Iya, ini kan rumusnya. Coba lihat di catatan kalian yang di dasar-dasar ilmu gizi itu, nah. Kan ada IMT. Ya Bu. Itu rumusnya ini, Bu Yo. Apa? Berat badan per tinggi badan kuadrat gitu, Bu Yo. Iya. Berarti Sama itu rumusnya ya, Bu Yo. ini rumus ini. Bu, iya Bu. IMT Ya, Bu. nih. Oke, berdasarkan perhitungan tersebut, IMT Andi termasuk normal. Sudah kan? Normal, kurus, obesitas. Ada ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada Bu. Nah, kalau yang nggak ada, jangan kasih tahu temannya yang nggak punya catatan. Biar aja, berarti dia nggak pernah nyatat. Gitu. Ya. Tolong Bu, tolong. Iya, kamu kan kuliah 2 SKS sudah tuntas semua ya nggak? Nggak Iya, ada Bu. yang Hilang, Bu, catatannya, Bu. Bu, catatannya tinggal di kosan, Bu. Iya Bu, tinggal di kosan Bu. Nah, itu urusan kamu, bukan urusan ibu ya.
Oke, lanjut. Catatan, Bu. Iya. Langkah kedua. Ya. BMR. Tahu ya BMR? Ya nggak? Tahu menghitung BMR? Tahu, Bu. Tahu. Nah, kemudian ikuti saja yang seperti ini. Jadi langkah pertama kamu itu menghitung IMT. Sudah menghitung IMT, mencari BMR, menghitung BMR. Sudah dapat, sudah dapat. Nah, ini rumusnya. Ya. Rumusnya. Iya, Bu. 10%. 10% kali BMR. Berapa? Ibu, Nah, jumlahkan. tabelnya lihat. Tabel lihatnya di mana, Bu? Tabelnya. Untuk melihat tabelnya. Lihat tabel ini. Ini kan maksudnya tabel BMR. Apa Ibu tampilkan lagi BMR? Berarti nggak nyatat kamu. Yang di slide ini ada, slide 12 itu ada. Yang BMR. Catatannya, Bu. Ini BMR Ya. objeknya, Bu ya? Ibu, Bu, yang untuk rumus BMR cewek sama cowok beda nggak sih rumusnya ya? BMR beda. Beda. Nel. Beda. Ini kan kita ngitung yang cowok, Nel. Soalnya tadi cowok, Nel. Iya. Memastikan aja. Iya, beda. Ya, sudah? Nih, langkah ketiga dan keempat. Faktor tingkat aktivitas sedang 1,8. Ya, 1,8 lihat tabel 3. Nanti aktivitas 1,8 kali yang ini tadi 174 yang ini tadi. Nah, jumlahkan BMR dengan SDA. Nih, ya 1747,9. Oke, langkah kelima, kebutuhan energi untuk aktivitas lari 5,5 menit per kilometer dengan berat badan 60 kg adalah 12 kalori per menit, dan untuk sepak bola 8 kalori per menit. Lihat tabel 4, sehingga untuk setiap minggu berlatih lari 3 kali 60 menit kali 12 kalori sama dengan 2160 kalori per minggu. Berlatih sepak bola sama dengan 3 kali 90 menit kali 8 kalori sama dengan 2160 kalori per minggu. Jadi, kebutuhan kalori per minggu untuk berlatih lari dan sepak bola adalah 4.320 kalori per minggu atau sama dengan 617,1 kalori per hari. Seminggu tuh kan 7 hari. Benar nggak? Seminggu. Benar. Benar. Benar, Bu. Kalian hitung aja. Nah, ikuti Ya, Bu. langkah-langkahnya yang Ibu sudah berikan di sini. Oke. Total energi yang dibutuhkan per hari dari hasil tadi. Ya. Kedua. Nih. Ada semua ya. Sama. Yang beda cuman BMR. Kalau tadi kan cowok ya. Si Andi. Andi ini cowok. Bu. Yang satunya nih Mary. Cewek. Menghitungnya beda kan? Beda. Yang membedakannya itu BMR-nya. BMR cowok dengan cewek itu beda. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut untuk menghitung. Bisa? Insya Lanjut? Allah, Bu. Kita coba dulu. Ya. Ya, jadi
kita akhiri saja di via Zoom ini. Kalian lihat saja di e-learning. Dilihat saja aba-abanya di e-learning. Ibu segera masukkan. Bu, izin bertanya Bu untuk tugas tadi Bu. Boleh, boleh. Tadi kan tugasnya kan yang contoh Andi tadi kan Bu. Nah itu tuh Andi sama Mary. Andi sama iya, Bu, Mary. itu untuk mengganti kita. Misalkan Bu, yang di Mary tadi kan umurnya 20 tahun kan Bu. Nah kalau misalnya di teman Al tuh posisinya 19 tahun, jadi diganti saja Bu, atau sesuai dengan sini Bu, atau sesuai dengan pribadi kita Bu. Gini aja, ya karena kita sudah menghitung BMR, ya BMR. Iya Bu. Nah hitung saja BMR-mu, nggak ribut kan? Jadi kamu sudah punya catatan, BMR-mu berapa, tinggal masukkan, IMT-mu berapa, tinggal masukkan. Terus tahap ketiga dan keempat tadi yang 10%. Dikali dengan BMR. Itu saja, lebih mudah kan? Nah, iya Bu, betul. Iya Bu, iya Bu. Jadi iya Bu. Sebelum patokannya kamu sendiri di diri aja. kita, Bu, Benar. Iya Bu. Jadi gini, sebelum jawab ditulis dulu Almaragi usia 19 tahun, berat badan 50 kg misalnya. Ya kan? Nah, itu dulu, kenali dulu namanya tadi, keterangannya. Baru disesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan. Contoh perhitungan energinya. Paham? Paham Bu, paham. Paham. Insya Allah paham. Nah, Paham Bu. bagi Nanti siapa, tanya we Bu kalau tidak tahu. boleh. Bagi siapa yang tidak tahu cara menghitung BMR, tidak mempunyai catatan kamu sendiri di dasar-dasar ilmu gizi, berarti kamu menghitung ulang. Menghitung IMT-mu berapa, BMR-mu berapa, gitu ya. Hitung ulang. Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut via e-learning. Ya, Bu Tati. Bu Tati. Bu Tati. Nah, Bu Ardati ada? Ya, Bu Suci. Iya, Bu. Kita lanjut aja, Bu ya. Mahasiswanya menghitung, Bu. Iya, alhamdulillah. Nanti dikumpul Ya, di e-learning, Bu. Oke. Ya. Selesai, Bu ya. Terima kasih ya. Iya, Bu. Ya, oke. Selesai. Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Bu akhiri ya perkuliahan hari ini. Mahasiswa jangan lupa. Kuesioner. Mahasiswa jangan lupa isi kuesioner. Apa namanya? Kuesioner dari dekan tadi. Jumlah mahasiswa kita ada 70 lebih kan? Harus isi semua. Ya. Baik Bu. Ya, itu kan untuk kegiatan ke depan. Jadi untuk kuliah daring seperti ini, bagaimana mahasiswa itu ya? Jadi bisa untuk langkah ke depannya seperti apa? Itu kan kebijakan dekan ya. Oke, Ibu tunggu ya, jangan lama-lama, langsung diisi ya kalau sudah selesai kuliah ini. Terus ketua tingkatnya Alparagi kirim ke Ibu. Nanti data-data mereka yang sudah ngisi. Jadi Ibu bisa lapor ke dekan ya. Baik Bu. Ya Bu, siap Bu. Makasih Bu Suti. Iya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf apabila Maaf Bu. Ya. Bu. Ya. Ini Bu, izin Bu. Ngapa? Tadi kan disuruh Bu Tati Bu yang ngisi Kuesioner. yang tadi kan. Kuesioner. Ya. Terus? Bisa dah Bu, kami minta waktu diperpanjang lagi. Boleh. Jangan 30 menit Bu. Untuk Iya. yang tugas dari Ibu kan ya. Nah, sampai jam 2 ya. Oke? Jam Lagi, 2 Bu. siang. Jam 2. Malam Bu. Malam Bu. Ya kan? Malam baik Bu, kami ada kuliah Bu. Sampai malam, Iya Bu. Bu. Iya, Bu. Kuliah Sampai malam ya Bu. Kalau bisa Bu. jam Waktunya. 4, Bu. Soalnya ada MK lagi kami Bu. Oke. Hanya ada MK lagi, Bu. Malam Ya, Bu. Ibu close. Ibu close jam 8 malam. Mana? Makasih, Bu. Minggu depan terakhir Bu. Kamu Setuju, Bu. dengar Ibu.
kalau di e-learning, siapa cepat itu kelihatan timingnya. Oh, si A ngumpulnya 15 menit yang lalu, si B ngumpulnya 2 jam yang lalu. Jadi di situ ada recordnya. Siapa yang cepat, siapa yang nggak ngumpul berarti nggak ada nilai tugas. Enak. Baik, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi setelah jam 8 lewat 01 tertutup sendiri. Jangan WA Ibu ya. Bu, ngapa ditutup? Kata kamu. Habis waktunya. Oke? Kecuali gangguan ya, Bu. Gimana? Kalau gangguan, Bu. Apa yang gangguan? Iya, Bu. E-learning. Mungkin Oh ya enggak. mungkin Kalau di kalau malam biasanya itu enggak gangguan. Kalau jam-jam sekarang mungkinlah karena ada yang kuliah gitu. Pokoknya gangguan. Sering, Bu. ya Gangguan, Bu. Tapi ada yang mata kuliah ini, Bu. Kalau di MK malam-malam, Bu. Aduh, Bu. Kayak kimia, Bu. Kimia itu prodinya malam, Bu. Kuliahnya. Iya, Bu. Sampai sejarah malam juga, Bu. Bu. Sampai jam 8, Bu. Iya, Bu. Bahasa Inggris juga, bahasa Inggris. Iya, Bu. Tidak bohong, Bu. Sumpah, Bu. Oh ya, oke. Pokoknya mau tidak mau, 12 malam deh, Bu. suka tidak suka, kita pukul palu jam 8 tutup tugas. Oke? Oke, Bu. Ya. Space, Bu. 12, Bu. Jam 12 malam ya, Bu. Sudah ya, bernegonya karena kita bukan di pasar. Ya, jadi cukup. Jadilah. Selesai ya? Iya, Bu. Belum, Bu. Pokoknya jam 12 malam. Ibu, jam 12. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.